Siap, Dok. Siap, Dok. Salam. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Oke, silakan. Ya, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kalian masih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Masih. Sekarang Pak Guru kalau bilang selamat pagi, Anda balas dengan pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Bisa atau tidak? Bisa. Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Untuk mengawali proses pembelajaran kita di hari ini, ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin kelas. Pak Guru akan mengecek kehadiran Anda. Pak Guru lihat sepertinya ada salah satu bangku yang kosong. Satu orang tidak ada. Ketua kelas, siapa yang tidak ada? Nus tidak ada. Baik. Kenapa dia tidak ada? Sakit. Baik. Ada selanjutnya di sini untuk menumbuhkan rasa cinta atau rasa nasionalisme. Kita maju ke depan untuk memimpin teman-teman menyanyikan salah satu lagu nasional. Oke, silakan. Oke, semuanya menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira sambil bertepuk tangan. IPA itu. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Itulah mimpi kita untuk selama-lamanya. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Pertemuan sebelumnya. Kita belajar tentang apa? Coba, siapa yang masih ingat? Interaksi sosial. Interaksi sosial. Selain interaksi sosial ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Di sini Pak Guru ingin menanyakan ke Anda, siapa yang hari Minggu kemarin pergi ibadah? Saya. Oke, kamu berdiri. Apa yang dilakukan? Apa yang kamu lakukan dalam ibadah? Seperti menyanyi. Bernyanyi. Ibu pendeta berkhotbah kepada jemaat. Silakan berikan aplaus untuk Dewi. Jadi menurut Dewi minggu kemarin dia pergi ibadah, kemudian dalam peribadahan yang dilakukan oleh si Dewi ada terjadi interaksi antara pendeta yang berkhotbah dengan jemaat yang mengikuti kegiatan ibadah di gereja. Nah, coba kira-kira gereja itu menurut Anda dia termasuk dalam lembaga sosial atau tidak? Gereja termasuk dalam lembaga sosial, di mana lebih spesifiknya itu disebut dengan lembaga agama. Jadi seperti yang disampaikan oleh si Dewi bahwa dia pergi beribadah dan dalam peribadahannya itu kemudian terjadi interaksi, maka dalam lembaga agama atau gereja itu punya aturan-aturan. Contohnya seperti ada aturan-aturan beribadah atau ibadah yang diterapkan dalam setiap peribadahan, itu merupakan aturan atau norma yang berlaku dalam lembaga agama. Jadi setiap lembaga itu punya aturan atau norma yang harus dipatuhi oleh setiap warga yang ada pada lembaga-lembaga tersebut. Iya, baik. Nah, berarti dalam hal ini Anda sudah bisa tangkap kira-kira pembelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini tentang lembaga sosial. Oke, jadi untuk mengingatkan kembali Anda untuk mengevaluasi awal Anda terkait dengan materi kita yang sudah diajarkan minggu kemarin, maka Pak Guru akan melakukan asesmen awal. Perhatikan di depan. Pertanyaan yang pertama. Jelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Ya, di sini
Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini terkait dengan lembaga sosial. Di mana ada 4 tujuan pembelajaran. Yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, coba si Opi baca. Setelah memperdayakan interaksi sosial yang terjadi di masyarakat dengan berpikir kritis peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor terbentuknya lembaga sosial dengan baik. Oke. Yang kedua, setelah mengamati video atau gambar yang ada dalam pemenuhan kebutuhan dengan berpikir kritis, peserta didik mampu menganalisa pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, terus tujuan yang ketiga, setelah menyimak pelajaran yang disampaikan dengan berpikir kritis, diharapkan peserta didik mampu menyimpulkan syarat-syarat apa saja yang membentuk lembaga sosial. Dan tujuan yang keempat, setelah kegiatan penyampaian materi dilaksanakan, peserta didik diharapkan mampu bekerja sama dalam kelompok, kemudian berpikir kreatif. Dengan berpikir kreatif, peserta didik dapat mengerjakan LKPD yang dibagikan dengan terampil. Ya, jadi itu 4 tujuan pembelajaran yang harus Anda capai dalam pembelajaran kali. Di sini Pak Guru mau sampaikan bahwa dari tujuan pembelajaran tersebut, kemudian ada garis besar materi yang akan disampaikan atau yang akan Anda terima di pembelajaran kali ini, yaitu garis besar materi yang akan dipelajari. Yang pertama, Anda akan mempelajari tentang pengertian lembaga sosial. Apa itu pengertian lembaga sosial? Nanti akan dipelajari. Kemudian yang kedua, faktor-faktor dan syarat-syarat terbentuknya lembaga sosial itu apa-apa saja. Itu akan dikaji dalam pembelajaran kali ini. Kemudian yang terakhir, Anda akan menganalisis terkait dengan bentuk interaksi sosial yang mempengaruhi terbentuknya lembaga sosial dalam masyarakat. Oke, bisa paham anak-anak? Baik. Dari garis besar materi pembelajaran yang sudah Pak Guru sampaikan, maka ada 3 bentuk penilaian yang akan Pak Guru nilai dari Anda semua. Yang pertama penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Di sini untuk memotivasi Anda dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini, Pak Guru mengundang semua bangkit berdiri. Ya, jadi untuk memotivasi Anda kita akan melakukan ice breaking dalam bentuk chicken dance. Semua tahu toh? Gerakan chicken dance toh? Baik, sekarang kita mulai. Ada pembelajaran yang akan diterapkan ini discovery learning, di mana peserta didik dituntut untuk bisa menggali, mengidentifikasi, dan merumuskan permasalahan-permasalahan apa yang terjadi terkait dengan materi pembelajaran kita di hari ini. Di sini Pak Guru mau Anda mengidentifikasi kira-kira apa yang informasi apa yang bisa Anda dapat dari tampilan gambar tersebut. Oke, lanjut. Coba gambar yang pertama. Apa yang terjadi pada gambar pertama? Sam, ayo berdiri, coba. Apa yang terjadi pada gambar yang pertama, Sam? 2 anak sedang baku pukul. Oke, 2 orang anak sedang baku pukul. Oke, bahasa Malukunya baku pukul. Kalau bahasa Indonesia sedang berkelahi. Baik, Sam duduk. Berikan aplaus untuk Sam. Menurut kalian, gambar ini biasanya ini terjadi di mana? Di lingkungan mana? Keluarga, di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan sekolah? Di lingkungan keluarga. Yang berikut, gambar yang kedua. Siapa yang bisa menjelaskan gambar kedua atau mengidentifikasi gambar yang kedua? Oke, Putri, silakan berdiri. Terjadi tawuran antar pelajar. Berikan aplaus untuk tawuran antar pelajar ini termasuk bentuk interaksi yang bagaimana? Siapa yang masih ingat? Coba kamu tanya. Yang asosiatif atau disosiatif?
disosiatif karena mengarah pada terjadinya konflik. Yang kelima, siapa yang bisa menjelaskan? Baik, silakan berdiri. Gambar yang kelima menunjukkan Pak Guru sedang mengajar murid-murid. Gambar yang kelima menunjukkan Pak Guru sedang mengajar murid-murid baik. Iya, jadi gambar kelima ini juga menggambarkan bahwa terjadi interaksi antara seorang guru dengan beberapa orang siswa. Yang kejadiannya dia terjadi di lingkungan mana? Di lingkungan sekolah. Oke, dari kelima gambar tersebut ternyata Pak Guru lihat atau Pak Guru mengamati dan menyimpulkan bahwa Anda memang benar-benar sudah bisa mengidentifikasi kira-kira gambar-gambar apa yang terjadi. Gambar-gambar ini dia terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Sebelum kita lanjut, di sini Pak Guru akan membagikan Anda bahan ajar untuk menjadi referensi atau bahan literasi Anda. Bahan ajar yang sudah ada di tangan Anda masing-masing itu, Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk Anda membacanya kembali. Oke, waktu untuk Anda berliterasi sudah selesai. Selanjutnya, di sini Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran. Dalam penayangan video pembelajaran ini ada hal-hal penting yang perlu Anda catat dalam catatan. Silakan dicatat. Silakan Anda simak dengan baik-baik video ini. Interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial yang terjalin secara berpola akan menghasilkan lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, rukun, dan gotong royong. Sikap-sikap itu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Dari video yang Anda sudah tonton terkait dengan materi sekarang ini, lembaga sosial, pengertian atau definisi dari lembaga sosial secara umum secara kompleks disebutkan bahwa lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dengan menjalani kehidupan dengan tujuan untuk mendapatkan keteraturan hidup. Jadi lembaga sosial itu terbentuk untuk bisa mengatur kehidupan, mengatur pola-pola perilaku kehidupan masyarakat, untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya yang tadi pada gambar pertama, ada konflik antar pelajar, konflik antar pelajar. Kira-kira untuk mengatasi itu apa yang harus dilakukan? Harus ada aturan, harus ada aturan yang mengatur tingkah laku, pola perilaku dari pelajar, sehingga mereka tidak melakukan konflik yang bisa berakibat pada adu fisik antara satu kelompok dengan kelompok. Bisa paham anak-anak? Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi terbentuknya lembaga sosial. Faktor yang pertama, lembaga sosial terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan hidup bersama yang tadi Pak Guru jelaskan. Ada pengaruh antara interaksi sosial dengan lembaga sosial, di mana ketika interaksi itu terjadi maka harus teratur. Bagaimana setiap masyarakat itu bisa mendapatkan keteraturan hidup, maka dibentuklah suatu lembaga yang mengatur. Yang kedua, terbentuknya lembaga sosial ini juga dipengaruhi oleh kodratnya manusia, yaitu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, apa yang harus dilakukan manusia?
makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Berarti ketika dia membutuhkan orang lain pasti terjadi interaksi. Bagaimana untuk mengatur interaksi tersebut? Terbentuklah aturan-aturan atau dibentuklah atau diterapkanlah aturan-aturan yang mengatur pola interaksi antara manusia, antara masyarakat. Nah, disitulah terbentuklah apa yang disebut dengan lembaga sosial. Oke, bisa paham anak-anak? Oke, kita masuk dengan syarat-syarat terbentuknya lembaga sosial. Nah, dari penjelasan faktor yang mendorong. Nah, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat yang pertama apa? Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Baik kita close untuk akhir. Ya. Jadi syarat yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Setiap aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, ketika itu hendak disebut sebagai lembaga sosial, maka aturan tersebut harus memang benar-benar diterima oleh sebagian besar dari anggota masyarakat yang ada dalam suatu lembaga sosial. Yang kedua, silakan Ricky baca yang kedua, syarat yang kedua. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Oke, baik, kita close untuk Ricky. Baik, yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Artinya norma yang tadi sudah disepakati oleh sebagian besar, kemudian dia menjiwai. Semua warga itu bisa memahami dan tertanam dalam dia punya jiwa warga masyarakat norma tersebut untuk bisa dilakukan atau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, coba IPA baca yang ketiga. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Oke, yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Artinya bahwa norma yang disepakati, aturan-aturan yang disepakati oleh warga masyarakat itu dia sifatnya mengikat. Dan ketika terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut akan berpengaruh terhadap diberikannya sanksi terhadap orang-orang yang melanggar norma atau aturan tersebut. Oke, bisa paham? Bisa paham. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan diskusi kelompok. Tetapi sebelum Pak Guru membagikan Anda dalam beberapa kelompok, Pak Guru akan menayangkan salah satu video yang terkait dengan materi kita hari ini, dan Pak Guru minta Anda untuk mengkaji, mengamati, mendengar dan mengumpulkan informasi-informasi yang ada dalam video tersebut. Bisa? Bisa, Pak. Konflik Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik Poso bertepatan dengan pecahnya kerusuhan di Indonesia pada tahun 1998. Tepatnya pada malam Natal 24 Desember, seorang pemuda asal Lambogia bernama Roy Buntu Bisalemba menikam seorang muslim bernama Ahmad Ridwan. Setelah kejadian tersebut, pemuka agama kedua belah pihak sepakat akar masalah kerusuhan adalah minuman keras. Di sini Pak Guru ingin Anda merumuskan masalah-masalah apa yang terjadi dan menjawab sesuai dengan informasi yang Anda dapatkan dari video tersebut, dan Pak Guru akan bertanya kepada Anda. Oke, bisa yang pertama, Pak Guru mau tanya, apa yang terjadi dalam video tersebut? Video tayangan tersebut menayangkan tentang apa? Siapa yang bisa berdiri? Oke, silakan, ayo. Terjadi kerusuhan. Yang berikut, siapa yang bisa menjelaskan mengapa peristiwa itu sudah terjadi? Oke, baik, berdiri. Karena ada seorang pemuda yang mengonsumsi minuman keras. Berikan aplaus untuk. Jadi menurut Tian itu tragedi kerusuhan di Poso antara Kristen dengan Islam itu dia berawal dari seorang
pemuda yang mengonsumsi minuman keras, kemudian dia mabuk dan melakukan segala hal yang tidak wajar, yang memancing sehingga terjadinya kerusuhan antara umat Kristen dan umat Islam. Hal itu baik atau tidak? Tidak. Sebenarnya kita harus saling menghormati atau saling menghargai walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Aku akan membagikan Anda dalam 3 kelompok besar untuk melakukan diskusi secara berkelompok. Kelompok 1 coba ketua tangan. Kelompok 2, kelompok 3. Baik. Ya, perhatian. Perhatian di sini. Anda harus fokus ya. Fokus dalam kelompok. Anda harus kerjasama dalam menyelesaikan tugas LKPD yang nanti Pak Guru akan bagikan di Anda masing-masing. Bisa toh? Kerjasama, saling memberikan pendapat. Oke, baik. Sini Pak Guru akan membagikan LKPD-nya. Oke, kelompok 1 tulis nama. Kelompok 2. Ya, baik. Kelompok 1 perhatikan. Kemudian yang kedua itu ada salah satu contoh kasus yang terjadi. Ini kasusnya ini Pak Guru angka yang relevan yang terjadi di Desa Letoda beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu sempat terjadi bentrok antara beberapa warga desa terkait dengan pemilihan kepala desa. Itu salah satu bentuk konflik yang memang relevan yang terjadi. Jadi Pak Guru harap Anda bisa menjawab pertanyaan karena masalah ini terkait dengan masalah yang benar-benar terjadi di masyarakat, apalagi siswa yang berdomisili di Letoda Baru. Bisa anak-anak bisa paham? Selamat bekerja. Kamu bersama dengan satu, bagaimana aman? Ditulis pada LKPD yang tersedia. Kelompok 1 sudah? Oke, baik. Ya, waktu untuk Anda berdiskusi dalam kelompok telah selesai. Baik, untuk selanjutnya perhatian depan anak-anak. Kelompok 1 disilakan untuk mempresentasikan hasil kerja yang depan. Berikan aplaus untuk kelompok. Baik, silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan untuk kelompok 1 untuk diskusi hasil kerja kami. Saya persilakan kepada teman. 1. Jelaskan apa yang kelompok Anda pahami tentang lembaga sosial dan kemukakanlah 3 jenis lembaga sosial yang ada di lingkungan sekitar kalian. 2. Amatilah gambar-gambar berikut ini. 1. Jelaskan interaksi sosial apa yang terjadi pada gambar di samping dan lembaga apa yang tepat untuk mengatasinya. Jawaban menunjukkan adanya interaksi antara individu dengan individu dalam bentuk konflik atau pertentangan. Dalam hal ini terjadi keributan antara adik dan kakak. Lembaga yang tepat untuk mengatasinya adalah lembaga keluarga, karena masalah tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga. Berdasarkan kasus di atas, peserta didik diminta untuk 1. Identifikasikanlah masalah apa yang terjadi pada kasus di atas. Jawaban, masalah yang terjadi adalah konflik antara perbedaan konflik keluarga di Desa Letoda. 2. Kemukakanlah minimal 2 alasan mengapa permasalahan itu terjadi. Masalah itu terjadi karena ada perbedaan pendapat terkait pemilihan kades, ada pro dan kontra. 5. Apakah kasus tersebut memberikan pengaruh terhadap terbentuknya lembaga sosial? Jelaskan alasannya. Kasus tersebut memberikan pengaruh tersebut terhadap
terbentuknya lembaga sosial karena ketika terjadinya konflik kemudian masing-masing warga terutama yang pro adat mulai membentuk pemerintahnya sendiri dan membentuk lembaga yang disebut desa adat dengan dikepalai oleh seorang raja. Saya persilakan untuk kelompok lain untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan bertanya, jelaskan kembali gambar yang kedua. Oke, jelaskan kembali gambar nomor 2. Silakan. Nomor 2 adalah keadaan lembaga yang bisa diatasinya adalah lembaga keluarga, pendidikan, dan lembaga kebebasan. Oke, berikan aplaus untuk Sudah. Oke, kelompok 1, kelompok 2 jelas? Jelas. Kelompok 3 jelas? Jelas. Baik, berikan aplaus ya kawan. Baik, oke baik. Dari presentasi yang dilakukan dari kelompok pertama sampai dengan kelompok ketiga, Pak Guru merasa bahwa Anda sudah bisa memahami dengan baik. Kelompok 1, berikanlah kesimpulan terkait dengan kasus yang terjadi. Oke, silakan. Kelompok 1 memberikan kesimpulan terkait kasus tersebut. Silakan berdiri. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial yang terjadi baik secara administratif maupun administratif dapat memberi pengaruh terhadap terbentuknya lembaga sosial karena untuk mencapai keteraturan hidup dalam berinteraksi ditentukan aturan dan norma dan mengikat seluruh warga dalam berinteraksi untuk pemenuhan kebutuhan hidup via dalam hal ini merupakan fungsi pokok dari lembaga sosial. Baik, berikan aplaus untuk kesimpulan dari kelompok. Nah, berarti dari kesimpulan yang ditarik oleh kelompok 1 menandakan bahwa antara interaksi dengan terbentuknya lembaga sosial ada pengaruh, saling mempengaruhi. Berawal dari kebutuhan manusia, kemudian manusia itu berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan. Agar interaksinya itu berjalan teratur, maka terbentuklah dibuatlah aturan atau norma yang mengikat, yang mengatur pola perilaku dari masyarakat sehingga mendorong terjadinya terbentuknya lembaga sosial. Baik, Guru rangkum dari kesimpulan yang akan disampaikan. Ternyata dari kelompok 1, 2, dan 3 mereka kalian sepakat bahwa ternyata interaksi sosial itu memiliki hubungan yang mempengaruhi terbentuknya lembaga sosial. Hasil kerja LKPD dari kelompok masing-masing dikumpulkan ke Pak Guru di depan. Pak Guru memberikan kesempatan kepada peserta ini siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari lembaga sosial. Ada yang memberikan kesimpulan. Pengertian lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Baik, berikan aplaus untuk saya ini sudah bisa memahami terkait dengan pengertian lembaga sosial. Karena menurut Riki, lembaga sosial itu lembaga yang mengatur pola perilaku, lembaga yang berisi norma dan aturan-aturan yang mengatur pola perilaku dari masyarakat dalam berinteraksi sehingga bisa menimbulkan terjadinya keteraturan di hidup. Dari penjelasan yang disampaikan terlihat jelas bahwa antara interaksi yang terjadi itu dia dapat menghasilkan terbentuknya lembaga sosial. Bisa paham anak-anak? Bisa paham. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi terakhir. Semua catatan, semua kertas-kertas yang ada di atas meja silakan dimasukkan nilai. Akan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Baik, di sini Pak Guru ingin merefleksikan diri. Pak Guru akan bertanya ke Anda terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini.
Oke, siapa yang bisa memberikan tanggapannya terkait kegiatan pembelajaran hari ini? Berikut ada lagi yang mau menyampaikan refleksinya terkait kegiatan pembelajaran hari ini. Oh ya, silakan diberi. Saya video sangat menarik, saya sangat belajar dan menarik. Oke, tayangan video yang kami tayangkan, video pembelajaran itu sangat menarik menurut Ian, sehingga membuat dia tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Baik, berikan aplaus untuk Ian. Jadi itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pak Guru sangat berharap bahwa kegiatan pembelajaran ini bisa memberikan materi yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi Anda ketika melakukan interaksi di luar. Bagaimana norma-norma atau aturan yang diterapkan dalam masyarakat itu harus Anda patuhi, bukan saja di masyarakat, tetapi di lembaga pendidikan juga segala aturan itu harus kalian patuhi. Ya, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Lalu untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Pak Guru mengundang Upi maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Para guru dan teman-teman, berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari pagi hingga siang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Minggu depan dan pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi. Kita akan mempelajari tentang materi jenis dan fungsi organ sosial. Kita akhiri pertemuan kita di hari ini dan kita akan kembali berjumpa pada pertemuan yang berikutnya. Selamat siang dan kawin. Siap bro. Siap bersalah. Selamat